Malam Bante, mau tanya, kan Bante pernah bilang kalau jadi biku ada sisi keenakan dan ketidakenakannya. Pertanyaannya, sebutkan sisi keenakan dan ketidakenakannya. Makasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan pertanyaan ini, ya, berkenaan dengan pertanyaan ini, ya kalau ditanya apa sisi keenakannya, tentu kalau seseorang menjadi biku, maka tidak banyak persaingan. Apa-apa sudah tercukupi. Ya, jadi tidak ada saingannya. Ya, tidak perlu berkompetisi dengan yang lainnya. Ya, kemudian ya secara kebutuhan pokok juga tidak begitu sulit. Itu sisi hal yang enak lah, bisa dibilang begitu. Kalau ditanya hal yang tidak enak apa, ya memang di dalam pelatihan kita menjadi seorang biku ini kita harus rajin. Bagi orang-orang yang tidak ada niat yang kuat, latihan menjadi biku adalah hal yang tidak membahagiakan. Ada satu perumpamaan, ya, kehidupan biku ini seperti ikan di dalam akuarium. Ya, ikan di dalam akuarium. Meskipun kondisinya terbatas, tetapi aman. Karena tidak mungkin dipancing orang, ya, tidak mungkin juga bersaing dengan ikan yang lainnya. Hanya keterbatasannya yaitu ruang lingkupnya. Tidak bisa ke sana kemari. Ya, seperti ada perumpamaan, seperti ikan di dalam akuarium. Ya, hanya bagi orang-orang tertentu saja. Jadi kalau orang yang tidak biasa tentu ini menjadi masalah atau jadi beban. Nah, nanti juga bisa membaca ya, ada di dalam Digha Nikaya yang berjudul Samanya Palasuta. Ini baik juga. Ya, pahala-pahala yang didapat ketika seseorang menjalankan hidup sebagai seorang pabajita. Digha Nikaya berjudul Samanya Palasuta. Ya, nanti dibaca. Ya, saya suruh membaca. Ya, Samanya Palasuta. Pahala-pahala yang didapat ketika seseorang menjalankan hidup sebagai seorang pabajita. Ya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan di dalam Samanya Palasuta. Seseorang terbebas dari perbudakan. Seseorang cukup di dalam kebutuhan pokok. Seseorang dapat dengan mudah mengembangkan sila, dapat mudah mengembangkan sampajana. Bahkan pahala-pahala yang tertinggi sekalipun juga bisa didapat, yakni akhir dari penderitaan. Ini pernah disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada seorang raja yang bernama Ajatasattu yang bertanya tentang buah-buah apa yang didapat ketika seseorang menjalankan hidup sebagai seorang pabajita. Itu ada di dalam Digha Nikaya yang berjudul Samanya Palasuta. Ya, bagi orang yang belum terlatih, ya memang ya hal yang tidak enaknya adalah ya tidak mengumbar hawa nafsu. Ya, jadi kalau orang umum ya mau apa-apa bisa. Ya ingin ini, ingin itu, berbeda dengan kehidupan ya para biku. Makanya ada orang yang mengatakan, oh sangat sulit bagi orang yang sangat dikuasai oleh ambisi. Sangat sulit untuk seseorang yang dikuasai oleh tanha,
nafsu keinginan. Jika tanha tidak menguasai, punya kepuasan hati, saya pikir nyaman-nyaman aja. Ya, Wandami Bante, selamat malam. Saya ingin tahu, di Dhammapada Malawaga syair 242 disebutkan kelakuan buruk adalah noda bagi seorang wanita. Kenapa hanya wanita ya Bante? Prianya enggak disebutkan. Ya saya lihat dulu ya. 242. Kelakuan buruk adalah noda bagi seorang wanita. Kekikiran adalah noda bagi seorang dermawan. Sesungguhnya segala bentuk kejahatan merupakan noda, baik di dalam dunia ini maupun selanjutnya. Ya, Bapak dan Ibu, berkenaan syair 242 ini, ya, kalau tidak ketemu keterangannya begini ya, Anda bisa membuka yakni atakata, ya, atakata, Dhammapada atakatanya. Coba kita lihat dulu Dhammapada atakatanya. Dua empat dua. Sebentar, lihat dulu. Ada kisah apa di sana? Oh, ya, ini ada di dalam Dhammapada atakatanya, yaitu ilustrasi dari Dhammapada ini. Kisah seorang pria yang istrinya melakukan penyelewengan. Ya, jadi syair ini ada kisahnya. Ada kisahnya. Di dalam ilustrasi Dhammapada ini, suatu ketika ada seorang istri yang menyeleweng. Suaminya begitu malu atas kelakuan istrinya, sehingga ia tidak berani menemui orang lain. Ia juga menghindari Sang Buddha. Setelah beberapa waktu ia pergi menjumpai Sang Buddha, dan beliau bertanya mengapa laki-laki itu tidak kelihatan selama ini, dan ia pun menjelaskan semuanya. Setelah mendengarkan alasan ketidakhadiran laki-laki itu, Sang Buddha berkata, "Muridku, wanita itu seperti sebuah sungai, atau jalan, atau toko minuman, atau rumah peristirahatan, atau pot air yang berdiri di pinggir jalan. Mereka berhubungan dengan semua jenis orang. Tentunya hubungan intim yang salah merupakan penyebab kehancuran seorang wanita." Ya, dari kisah ini memang ceritanya begitu ya. Cerita kenapa Sang Buddha membabarkan sutta ini, Dhammapada ini keluar, ya karena ada kejadian saat itu, yakni ada kisah seorang wanita yang seperti itu. Kemudian nanti kalau Bapak dan Ibu membaca ya membaca di dalam Samyutta Nikaya berkenaan dengan Matugama Samyutta. Ya, ini kelompok dari Salayatana Waga. Ya, di sini disebutkan ya seorang wanita ini
yang sangat menarik ketika seorang wanita punya 5 hal. Apa itu? Ia cantik, kaya. Jadi 1 cantik, 2 kaya, 3 bermoral, 4 ia cerdas dan rajin, dan ia bisa melahirkan anak. Jika seorang perempuan memiliki faktor ini, maka ia sangat menarik bagi seorang laki-laki. Tetapi dari segala pencapaian yang dimiliki, yang paling utama adalah moral. Meskipun ia cantik, meskipun ia kaya, ya, meskipun ia cerdas dan rajin, meskipun ia bisa melahirkan anak, tapi kalau tidak punya moral, maka menjadi turun. Ya, jadi ini mengacu bukan hanya wanita saja, ya termasuk juga laki-laki. Karena sesungguhnya ya moral itu adalah landasan yang paling awal. Ya, landasan yang paling awal. Seseorang disebut baik atau buruk bukan karena kekayaannya, bukan karena rupawannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena dia bisa mencapai sesuatu, ya, mencapai pencapaian duniawi ya, tapi dikatakan bahwasanya orang itu disebut baik karena moral. Moral itu perilaku. Ya. Makanya perilaku itu yang tidak bisa ya ditipu daya, ya. Kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat kalau berkenaan dengan pertanyaan itu kenapa wanita, tadi kan ceritanya ada kan, dhamma pada kata itu tadi kan, tapi sesungguhnya ada tambahan lain. Sila atau moral itu adalah yang bisa mengetahui seseorang baik atau buruk. Meskipun seseorang itu mungkin dia suka berdana, ya, karena dia punya kekayaan, mungkin dia rupawan, tapi kalau orang itu melanggar sila, pasti dicela. Ya, pasti dicela. Jadi orang dermawan sekalipun kalau melanggar sila, pasti dicela. Ya, misalnya orang dermawan tapi ketahuan korupsi, dicela enggak? Dicela. Meskipun dia dermawan tapi dia tidak setia dengan pasangan hidup, dicela enggak? Dicela. Kemudian dia sudah sukses, dermawan juga, bahkan mungkin juga rajin meditasi mungkin, tapi kalau moralitasnya buruk, apakah tidak dicela? Dicela. Jadi seseorang itu bisa dicela ya karena moralitas. Makanya ketika seseorang telah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Sang Buddha tidak kemudian meditasilah, tapi memberi bekal kepada perumah tangga berupa praktek sila. Makanya setelah Wandana, Namo Tassa, setelah Budang Saranang Gacchami, kemudian kan dikasih, jalankanlah 5 sila. 5 sila, berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk tidak mencuri, berusaha untuk tidak berasusila, berusaha untuk tidak berbohong, berusaha untuk tidak minum minuman keras, ya. Kalau seseorang sudah punya landasan sila ini, pasti orang itu disebut baik. Ya. Jadi meskipun ada nilai-nilai unggul yang lainnya, akan roboh semuanya kalau tidak punya sila. Moralitas kalau sudah roboh, semua tidak jadi unggul. Ya. Kecantikannya tidak lagi diakui karena perilakunya yang buruk. Kekayaannya juga tidak mungkin diakui karena punya perilaku buruk. Bahkan dia punya kepandaian sekalipun akan dicela. Karena apa? Perilaku. Ya, perilaku. Ini berkenaan dengan pentingnya menjaga moralitas. Jadi kalau ditanya sehubungan dengan pertanyaan tadi, kenapa itu wanita? Ya karena tadi ceritanya kisah seorang wanita. Ya, tetapi perlu digarisbawahi oleh kita semua, bukan hanya wanita, yakni kita hendaknya peduli dan perhatikan apa yang saat ini kita lakukan, terkhusus di dalam melakukan 5 latihan kemoralan. Ya, jangan sampai kita terlalu bangga dengan kecantikannya atau rupawannya, atau terlalu bangga dengan kekayaannya sampai lupa menjaga silanya. Bahaya. Karena sebab dari kemerosotan itu, ya salah satunya dari sila itu.
Apa yang didapat bisa pergi. Nama harum pun juga akan hilang kalau seseorang sudah melanggar sila. Umat Buddha punya latihan sila pokok ada 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak berbohong, dan juga tidak minum minuman keras. Jagalah ya baik-baik dalam berperilaku supaya Anda berkembang di dalam spiritual juga. Bahkan dikatakan ya, sila ini juga menopang samadhi ya. Jadi orang yang meditasi sekalipun harus ditopang oleh sila. Begitu ya. Ini tambahan sedikit berkenaan dengan pentingnya moralitas ya. Selamat malam. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya, apa perbedaan antara kilesa dan asawa, Bante? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa 2 hal tersebut? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, asawa ini ya, asawa memang berbeda dengan kilesa. Jadi ada istilah ya, asawa ini biasanya ada mengacu 3. Kamasawa, bawasawa, awijasawa. Ya, kamasawa, bawasawa, dan awijasawa. Kama itu nafsu. Bawa kemenjadian. Awija ketidaktahuan. Jadi ada namanya pengotor batin yang sangat laten. Ini di dalam. Ya, asawa itu lebih dalam. Belum naik ke permukaan. Kotoran batin yang masih ada di bawah. Namanya asawa. Kalau sudah naik menjadi kilesa. Kilesa itu ya pengotor batin yang sudah keluar. Seringkali diterjemahkan sebagai leleran batin. Sudah keluar. Ya, leleran itu seperti ya kita punya telinga nih atau punya hidung. Hidung ini kan ada kotorannya, yaitu ingus. Kalau ingus masih di dalam, namanya asawah, masih di dalam. Ada kekotoran yang di dalam. Tapi kalau sudah beler, keluar, ini jadi lelerannya keluar, nah itu kilesanya. Ya seringkali kalau kita belajar ya, kilesa ini ya yang kelihatan. Ya seperti apa? Membunuh, mencuri, ya, kemudian tidak setia dengan pasangan hidup, ya, ini adalah kilesa, pengotor batin yang sudah tampak, ya. Kenapa bisa muncul itu? Ya bisa jadi karena nafsu, kamasawa, ya, atau awijasawa, karena ketidaktahuan, ya, atau ditisawa juga, karena pandangan salah juga, ya. Jadi di sini ada bedanya. Jadi kalau seseorang mungkin dia membunuh, mencuri, yang kelihatan kasat mata ini adalah kilesa-kilesa, marah-marah, yang kelihatan, yang sudah kelihatan sudah keluar. Ya seperti marah, ya kemudian anarki, yang kelihatan, namanya kilesa. Tindakan-tindakan yang sudah kelihatan. Ya, tapi kalau masih di dalam namanya asawa. Ya, asawa. Itu yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari. Perbedaan antara asawa dan kilesa. Makanya ada seperti perumpamaannya pohon. Kilesa itu ya sebetulnya istilahnya ini sama. Sebetulnya ada 3 yang sama. Kilesa, niwarana, sama asawa. Ini sebetulnya sama-sama pengotor batin ya. Tapi nanti secara pembahasan dalam prakteknya nanti beda. Kilesa, kekotoran yang kasar, ya, diatasi dengan praktek sila. Niwarana, kamacanda, biapada, dinamida, udaka, kukuca, wicikica, diatasi dengan samadhi atau ekagata. Nah, yang anusaya atau asawa yang sangat halus diatasi dengan panya.
Makanya ada sila, samadhi, dan panya. Ya, kalau yang halus-halus ini harus pakai panya, harus punya kebijaksanaan. Ya, harus punya kebijaksanaan. Karena tidak kelihatan kalau tidak punya kebijaksanaan. Apakah orang yang menjalankan sila pasti bijaksana? Tentu belum tentu. Karena ini ya yang kita lihat itu masih kasarnya, belum ke dalamnya. Ya, makanya kilesa itu ya diatasi dengan sila. Jadi kalau bapak dan ibu menjalankan sila itu sebetulnya Anda membersihkan kilesa yang kasar-kasar itu. Yang kasar-kasar. Sila, membersihkan yang kasar-kasar. Maka ada istilahnya yaitu kilesa, niwarana, dan anusaya. Ini sama-sama asawa, sama-sama pengotor batin. Ya, sama-sama pengotor batin. Hanya kilesa inilah yang naik ke permukaan. Ya, sudah naik ke permukaan. Ya, kalau niwarana masih dalam pikiran seperti nafsu kamacanda, biapada, tinamida, udaka kukuca, wicikica ini dalam batin. Ya, tapi yang lebih laten lagi namanya anusaya, anusaya. Ya seperti dorongan ya untuk lahir kembali. Ini harus di, dicapai oleh seorang yang mencapai minimal anagami. Ya minimal arahat, bukan anagami lagi, itu bukan. Karena kalau seorang arahat, seorang anagami aja masih ada loh. Ya ini kemenjadian rupa bawa dan arupa bawa, masih pengen menjadi, masih ada rupa bawa dan arupa bawa. Ya, karena seorang anagami aja baru melenyapkan 5. Ya, Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa, Kamacanda, dan Biapada. Nah, yang rupa raga, arupa raga, mana, udaca, dan awija, ya, ini masih ada dalam diri seorang anagami. Ya, makanya yang halus sekali itu bisa dicapai ya ternyata arahat. Ya, seorang anagami aja masih ada keinginan untuk menjadi. Ya, masih ada dorongan untuk menjadi lagi. Kama bawa. Ya, masih ada yaitu bukan nafsu tapi ya, bukan nafsu tapi rupa bawa dan arupa bawa. Masih terkondisi lahir di alam Brahma. Itu seorang anagami. Ya, makanya ini lebih halus lagi, lebih halus lagi. Anusaya yang halus sekali, ya, asawa yang halus sekali. Ya, tapi kilesa ini yang permukaan, yang kasar. Ya, seperti bapak ibu ngomel-ngomel, nah itu kilesa itu. Ya, tapi kalau masih dalam batin, ya itu jadinya niwarana. Ketika duduk meditasi ngedumel aja, itu niwarana tuh. Nah, tapi yang paling dalam anusaya masih ada. Masih ada, anusaya masih ada. Meskipun belum terpancing, bukannya tidak ada. Seperti api yang tertutupi abu. Meskipun belum keluar asapnya, tapi apinya masih ada. Kita-kita ini kelihatannya sabar, tenang, damai. Tapi secara di dalam ini masih ada. Yakni kebencian. Ya, jadi orang melihat seseorang, orang itu sudah baik sekali ya. Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Secara kilesa mungkin tidak, tapi nanti makin dalam, makin dalam, makin dalam, secara anusaya ya masih ada, ya masih ada, ya masih ada, masih ada. Pengotor batin yang halus masih ada, selama belum mencapai tingkat arahat, ya. Selama belum mencapai tingkat arahat ternyata pengotor batin itu masih ada, termasuk juga ya dorongan untuk lahir, bawa, bawa sawa. Bawa sawa. Kan kita ada istilah asawa itu ada. Ada yang menyebutkan 3, juga ada yang menyebutkan 4. Kama sawa, bawa sawa, diti sawa, dan awija sawa. Ada juga yang menyebutkan 3. Kama sawa, bawa sawa, dan awija sawa. Ada. Jadi ada penggulungan semacam itu. Ya, karena asawa itu lebih halus. Ya.
Wandami Bante, mohon penjelasannya terkait Paramata Dhamma dan Panyati Dhamma. Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dunia ini ada dua kebenaran, yakni Paramata Dhamma dan Panyati. Panyati itu artinya adalah kesepakatan. Ya, ini apa? Ini buku. Kita menyebut ini buku, ini namanya Panyati. Ya, ini apa? Ini buku. Kalau ini tremos, namanya Panyati Dhamma. Kebenaran yang diperoleh dari kesepakatan. Apakah ini benar namanya tremos? Ya memang. Tapi secara kesepakatan. Ya, namanya Panyati Dhamma. Kebenaran secara kesepakatan, ini buku, ini tremos. Nah, ini namanya Panyati. Tapi kalau Paramata Dhamma, Paramata Dhamma adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki. Ada dua Paramata Dhamma, yakni Sangkata Dhamma dan Asangkata Dhamma. Sangkata Dhamma adalah kebenaran yang masih terkondisi. Apa itu? Nama rupa atau pancakanda. Pancakanda adalah Sangkata Dhamma. Ini apa? Rupa. Ini rupa. Rupa itu materi. Ya, secara Paramata Dhamma, ya, secara kebenaran hakiki Paramata Dhamma, ini termasuk bagian dari Sangkata Dhamma. Sangkata Dhamma. Kalau ditanya apa ini? Rupa. Rupa itu materi. Ya, rupa. Rupa. Tapi untuk bahasa sehari-hari ini namanya Panyati. Namanya buku. Ya. Jadi kalau kita berbicara di dalam keseharian, jangan menggunakan istilah Paramata Dhamma, nanti orang bingung. Tolong ambilkan rupa. Rupa itu materi. Tolong ambilkan materi. Materi yang mana? Kan jadi bingung. Meskipun benar, tapi kan jadi bingung. Makanya kita butuh yaitu Panyati. Panyati Dhamma untuk komunikasi dengan orang. Butuh Panyati. Butuh kesepakatan. Ini namanya buku. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri, di Inggris namanya bukan buku, tapi book. Beda lagi kan? Ya. Tapi secara Paramata Dhamma tetap ini adalah rupa, materi. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, ya ini sama, namanya rupa, materi. Dan materi ini bersifat Sangkata Dhamma. Sangkata Dhamma itu terkena perubahan. Ya, jadi Paramata Dhamma itu ada dua, yakni Sangkata Dhamma dan Asangkata Dhamma. Ya, Sangkata Dhamma itu ya pancakanda. Rupa, Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana, ini adalah Sangkata Dhamma. Lalu apa yang Asangkata Dhamma? Nibbana. Ya, Nibbana adalah Asangkata Dhamma. Ya, yang tidak berkondisi. Ya, yang berkondisi disebut Sangkata Dhamma, yang tidak berkondisi disebut Asangkata Dhamma. Asangkata Dhamma itu Nibbana, yang Sangkata Dhamma itu Pancakanda. Ya, makanya ketika kita belajar Abhidhamma, itu kita belajar tentang Paramata Dhamma yang bagian yakni Sangkata Dhamma. Ya, Sangkata Dhamma. Begitu ya. Jadi supaya tahu Paramata Dhamma adalah kebenaran yang hakiki. Di dunia ini ya isinya cuma 5 itu. Ya, apa yang tampak oleh mata kita, apa yang terdengar, ini sebetulnya ya materi. Karena rupa itu kalau dijabarkan ya 4 mahabhuta. Ya, 4 mahabhuta ini secara besarnya. Ada 4 mahabhuta, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Hanya itu sebetulnya. Hanya jadi Panyati, jadi macam-macam namanya. Ya,
Ini meja, ini buku, ini tremos, itu laptop, ini panyatik jadi macam-macam, bahasa sehari-hari jadi macam-macam. Tapi para mata, ya ini semua disebut materi, mau buku, mau tremos, mau meja, ya semua ini materi. Dan materi itu adalah unsur tanah, unsur yang padat, ya padat. Ini unsur tanah, ya jadi bisa dimengerti, ya supaya kita bisa bedakan ada istilah panyatik dhamma dan juga paramata dhamma. Paramata dhamma dibagi menjadi dua, ada yang sangkata dhamma dan asangkata dhamma. Sangkata dhamma adalah yang berkondisi, yakni pancakanda. Yang asangkata dhamma yakni nibbana. Begitu, ya. Bisa dimengerti ya. Namo Buddhaya Bante, mau tanya, bagaimana dengan kama sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinannya? Ya, kalau sehubungan dengan karma ya kalau kita berbicara karma ini ada banyak sebab. Ya, kita tidak bisa menyebut itu satu-satunya, banyak sebab. Banyak sebab. Ada salah satu kisah, ya, ada dalam salah satu kisah berkenaan dengan Pangeran Kumara. Ada dalam salah satu kisah di zaman Sang Buddha itu ada Pangeran Bodhi Kumara. Bodhi Kumara namanya. Mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makan dengan harapan, ya, Sang Buddha datang, kemudian ketika datang, ya di depan pintu rumahnya itu, menuju ruang tengah rumahnya, dari pintu rumahnya itu ya, dibuat kain putih dengan harapan, kalau kain putih ini diinjak dengan harapan, dia berharap punya anak. Tapi ketika Sang Buddha datang di rumah itu, Sang Buddha tahu niat dari perumah tangga Bodhi Kumara tadi. Kemudian Sang Buddha berdiri, diem. Bante Ananda sampaikan, tolong kain putih ini dipinggirkan. Setelah selesai dana makan, kemudian Sang Buddha bercerita tentang kisah dari masa lalu dari perumah tangga Bodhi Kumara. Sang Buddha menceritakan kenapa di dalam kehidupan ini engkau tidak punya anak. Dia menyampaikan bahwasanya, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya dulu di dalam salah satu kehidupannya, sepasang suami istri ini pernah terjebak di sebuah pulau yang kosong, terdampar di sana. Tidak ada makanan, hanya ada sarang burung. Dia makan, yakni telur dari telur dari burung itu. Setiap hari konsumsinya itu terus. Tanpa adanya rasa penyesalan, dikatakan begitu dalam kisah Dhammapada itu ada Bodhi Kumara, ya, Pangeran Bodhi Kumara, ya, dikatakan kalau seandainya dalam saat itu ada muncul perasaan penyesalan, maka dalam kehidupan ini memiliki anak yakni 1 atau 2. Ini berbicara karma masa lalu. Ya, berbicara karma masa lalu. Jadi kalau sekarang ada orang yang tidak punya anak, kalau kita berbicara karma ya, mungkin di karma masa lalunya ya pernah menelantarkan ataupun juga pernah membuat calon individu yang akan lahir menjadi tertunda kelahirannya. Bisa jadi seperti kisah itu. Lalu bagaimana kalau sekarang bercita-cita seperti itu? Bercita-cita supaya punya anak, ya berusaha untuk mencintai anak-anak. Makanya di masyarakat Jawa itu, ya masyarakat Jawa ya, saya tidak tahu kalau di masyarakat yang lain, tapi secara dhamma ya masuk akal juga ya. Jadi kalau orang tidak punya anak begitu ya, kemudian dia diminta untuk
ngambil anak dari ya keluarganya atau mengangkat anak dari siapa begitu ya, istilahnya menjadi anak pancingan. Ya, ini sebagai satu kondisi ternyata. Kalau kita analisis secara dhamma, sebagai satu kondisi agar gandaba calon individu ini tertarik untuk lahir di sana, lahir di dalam rahim ibu. Karena proses yakni proses kehamilan secara Buddhis itu kan ada tiga hal. Kondisi kesuburan ibu, kondisi kesuburan ayah, serta adanya gandaba calon individu. Meskipun ibu bapak ini dalam kondisi subur, tapi kalau gandabanya tidak tertarik untuk lahir di keluarga itu, ya tentu tidak jadi. Ya, ini dalam penjelasan disampaikan begitu. Ya, dalam penjelasan disampaikan begitu. Ada tiga: kesuburan ibu, kesuburan ayah, dan juga ada gandaba. Nah, menyangkut kasus yang tadi anak pancingan, ya itu dipancing oleh ibu dan bapak ini. Ya, dia berusaha mencintai anaknya orang, ya apakah pergi ke panti asuhan, kasih makanan. Nah, dengan harapan apa? Ya supaya gandaba ini tertarik. Gitu. Kalau kita menganalisis sendiri, ya menganalisis sendiri, karena setiap perkumpulan ini karena ada kesamaan. Ya, setiap perkumpulan ini ada persamaan. Jadi kalau kita melihat masa lalu ada sebabnya, sekarang kita harus bikin kondisinya. Jika mengharapkan seperti itu, berusaha mencintai kehidupan. Ya terkhusus kalau mengharapkan anak, ya mencintai anak-anak, Ya, saya pikir tidak hanya di masyarakat Jawa, tapi juga di masyarakat yang lain. Diajarkan untuk ya coba angkat anaknya siapalah, dijadikan anak, jadi bayi pancingan, anak pancingan. Saya pernah mendengar seperti ini. Ya, di beberapa tempat, bukan hanya satu tempat, tapi beberapa tempat. Ya, di beberapa tempat saya pernah mendengar. Apakah itu kebetulan? Ya tentu tidak. Pasti ada sebab akibat, Tapi urusan nikah, punya anak itu sebetulnya kesepakatan dari sepasang. Secara Buddhis itu bukan kewajiban. Ya, jadi bukan kewajiban kalau orang nikah harus punya anak. Tentu tidak ada uraian seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak punya anak, ya itu pilihan masing-masing. Karena ada orang yang komit, ya setelah menikah mereka tidak mau punya anak, ya itu tidak apa-apa, itu komit masing-masing. Ya, jadi tidak ada keharusan secara Buddhis harus punya anak, ya tentu tidak. Ya, jadi nanti jangan sampai salah paham Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai salah paham. Ya, di dalam ajaran Buddha ini, ya untuk urusan punya anak, yaitu sebetulnya pilihan. Jadi orang nikah bukan wajib. Ya, karena untuk hidup ini adalah pilihan. Jadi mau punya anak ataukah tidak, ya enggak apa-apa. Mau hidup sendiri apa berpasangan, ya itu pilihan. Itu pilihan. Ya ini sekiranya dimengerti supaya para bapak dan ibu tidak salah persepsi. Karena ada di masyarakat itu punya persepsi ya yang sudah disepakati tadi, yang sudah panyati itu, yang sudah disepakati ya kalau orang nikah mesti punya, tapi sebetulnya tidak harus. Ya tidak harus. Karena urusan punya atau tidak itu semua kembali ke masing-masing. Ya, kembali ke masing-masing. Ya, karena saya juga berjumpa dengan orang yang juga mengatakan ya mengambil komit meskipun hidup bareng, tapi mereka komit untuk tidak punya anak. Ya itu hak masing-masing. Saya pun juga tidak mengatakan oh itu salah, ya tentu tidak. Ya tentu tidak. Ya saya menghargai, saya tahu ya hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Ini secara Buddhis. Ya secara Buddhis begitu. Ya, jadi ya enggak usah tersinggung. Kalaupun ada orang ngomong, mana anaknya, enggak usah tersinggung juga. Ya kita bisa jawab, ya mungkin karmanya belum mendukung. Ya udah begitu aja. Ya enggak usah terlalu dipusingkan. Nanti malah menderita. Ya jangan sampai para bapak dan ibu, kadang-kadang saya mendengar ya hal-hal yang seperti ini sampai membuat menderita. Ya gara-gara
ya pengen mengharapkan anak. Nanti dengarlah cerita-cerita orang yang sudah punya anak, nanti juga menderita lagi. Ya punya anak yang menderita, ndak punya anak yang menderita, itulah perumah tangga. Memang begitu kehidupan yang harus dijalani. Tapi sebisa mungkin ya punya kepuasan batin. Kalau bisa punya ya syukur, kalaupun ndak ada ya memang karmanya. Ya sudah, ndak usah terlalu meratapi. Ya, Wandami Bante, bila menasehati orang, tetapi orang tersebut tidak mau dinasehati sampai marah-marah. Sedangkan saya sangat khawatir akan terjadi hal yang buruk terhadapnya. Usaha apa yang harus saya lakukan, Bante? Ya, berkenaan dengan menasehati tentu adalah hal yang baik, ya. Tapi ya enggak usah sampai marah-marah, ya. Karena nanti kalau menasehati pakai marah-marah, nanti orang yang ditangkap bukan nasihatnya, tapi marah-marahnya. Nah, ketika kita menasehati orang yang mungkin keras kepala, kita ajak duduk yang nyaman dulu. Kemudian kita tidak ada niat untuk menggurui, sampaikan alasannya. Kenapa saya bilang ini? Karena kondisinya begini. Ya, saya menasehati ini bukan saya benar atau bukan saya sok pinter, tapi ini saya nasihatkan karena kondisinya ini. Anda ceritakan sebabnya. Ya, sebabnya. Misalnya menasehati apa, misalnya pemalas ya, orang malas misalnya. Ya, kita bisa bilang, ya, saya ini ya bukan ada niat untuk tidak suka, tapi saya cinta sama Anda. Ya, saya cinta sama Anda karena saya mengharapkan supaya masa depan Anda baik. Kalau sekarang malas, apa enggak dipikir-pikir dulu? Ya, apa enggak dipikir-pikir dulu? Mana ada sih ceritanya orang sukses dari malas? Ya, ya. Oh ada Bante, orang sukses dari malas. Malas apa? Malas ngurusi orang lain. Ya bukan 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 itu yang dimaksud. Ya, malas itu artinya ya ogah-ogahan. Ya, orang sukses itu ya diperoleh dari kerja keras. Harus kerja keras. Nah, kita kasih tahu alasannya kenapa. Sampaikan alasannya dulu, kemudian kita minta pendapatnya. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah tidak ada perubahan? Kalau kondisinya seperti ini, sampaikan alasan. Berangkatlah dari alasan, bukan dari petunjuk dulu. Karena kalau terlalu terburu-buru pada petunjuknya, kadang-kadang orang berpikir, satu, dianggap kita tidak suka sama dia. Dua, kita dianggap lebih pintar ketimbang dia. Tapi kalau kita bercerita tentang nasihat itu berkenaan dengan kondisi alasannya, masa dia tidak bisa mikir sih? Masa dia tidak bisa mikir? Ya, masa dia tidak bisa mikir? Kalau kita bercerita tentang sebabnya, masa tidak bisa mikir? Kalau kita tiba-tiba, kamu berangkat lebih awal, mungkin orang tidak suka. Kalau kita ngomong dari alasannya, sekarang kan jalanan macet, apalagi sekarang juga sudah mulai rame, PPKM sudah mulai turun levelnya, ya, sekarang sudah rame. Kalau kamu berangkatnya lebih siang, nanti kamu macet. Lebih baik sekarang kamu datang lebih awal. Nah, jadi kita menyampaikan sesuatu ada alasannya. Memang kesannya jadi lebih panjang. Ya, memang kesannya lebih panjang. Tapi kita harus mengetahui tidak semua orang itu langsung to the point. Ada alasannya. Kenapa? Kenapa? Ini penting sekali. Jadi kalau kita berbicara sama orang yang mungkin keras kepala, sampaikan alasannya. Kalau ini seperti ini, bagaimana? Bagaimana? Nah, kan bisa mikir juga. Ya, jadi nanti kalau ketemu yang orang sulit untuk dinasehati, ya Anda sampaikan dulu alasannya.
Tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk mengatakan lebih pinter, tapi karena kasih sayang yang berdasarkan dengan alasan itu. Anda harus punya alasannya kenapa. Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku, meditasilah. Jika tidak, engkau akan menyesal. Tapi sebelum Sang Buddha menyuruh meditasilah, Sang Buddha telah berkali-kali menunjukkan bahaya dari kelahiran berulang-ulang. Bahaya dari kelahiran berulang-ulang. Jadi ada alasannya. Kenapa Sang Buddha memberikan petunjuk kepada para siswa? Meditasilah. Kembangkanlah batinnya. Kenapa Sang Buddha memberi petunjuk itu, memberi nasihat seperti itu? Karena Sang Buddha telah memberi alasannya. Sebisa mungkin para bapak dan ibu supaya menghindari mispersepsi, cobalah agak sedikit sampaikan, yakni alasannya, alasan. Ya alasan. Jadi kalau sebelum memilih apa-apa ada alasannya. Alasannya kenapa? Ya, supaya dia juga bisa merenungkan. Karena ketika seseorang juga dikasih tahu alasannya, saya yakin kok orang itu juga bisa merenungkan sendiri. Dan akibatnya dia juga merenung, oh benar juga ya. Ya, jadi alasan ini perlu disampaikan, baik-baik alasannya apa, kenapa Anda memberikan nasihat seperti itu. Begitu ya, ya siapa tahu bisa digunakan, ya. Bante mau tanya, kenapa banyak arahat yang parinibbana dengan membakar dirinya dengan kesaktiannya? Dan apa alasannya seperti itu? Apa ini termasuk bunuh diri? Ya, berkenaan dengan seorang arahat, ya kita tidak tahu apa yang beliau pikirkan. Ya, tidak tahu yang beliau pikirkan. Karena kadang-kadang ada kehendak yang lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi, apakah disebut dengan bunuh diri? Mungkin secara kasat mata orang mengatakan tampaknya bunuh diri. Tapi caranya bukan seperti orang umumnya. Jadi kalau membakar diri bukan kemudian mengumpulkan kayu, kemudian membakar rumahnya, ya tentu tidak. Tapi beliau ini, ya mungkin aditananya masing-masing, ya kita tidak tahu. Aditana masing-masing, ada yang telah menguasai jana tertentu. Dia pikir tidak mau merepotkan orang lain, dia masuk di dalam jana api. Ya, kemudian mengeluarkan kesaktian yang dimilikinya, kemudian secara materi ini, jasmani ini, ya dikremasi sendiri. Ya, jadi bukan seperti orang orang bunuh diri pakai bensin disiram, ya tidak begitu. Ya itu ada kehendak masing-masing, kita tidak tahu aditana masing-masing. Ya, karena seperti Bante Ananda juga sama. Ketika beliau parinibbana juga beliau masuk di dalam kondisi yakni ya membakar dirinya, artinya ya kremasi sendiri. Ya, tapi pikiran itu seorang arahat dan biasanya itu kembali kepada aditana masing-masing. Ada niatnya, pasti ada niatnya. Namanya bunuh diri yang umum orang lakukan itu karena muak dengan kehidupan. Tidak tahan dengan kehidupan. Tapi seorang arahat ini adalah katang karani yang apa yang harus dikerjakan telah selesai. Tidak ada kelahiran berulang-ulang. Telah selesai apa yang harus dikerjakan. Jadi di sini Bapak dan Ibu berkenaan dengan ada kisah seorang arahat, ya kemudian membakar dirinya, dalam artian ini meditasi, kemudian dia pakai kasina api, ya bukan membakar dirinya kemudian masuk ke kuti-kutinya dibakar, ya tidak begitu ya. Jadi tidak begitu. Ya, ini kembali kepada aditana masing-masing. Ya, kembali ke aditana masing-masing. Ya, ada salah satu kisah juga
Kalau Bante Sariputta malah sebelum parinibbana malah aditananya malah mau mengajarkan dhamma kepada ibunya, ya. Jadi aditananya malah mengajarkan dhamma kepada ibunya. Jadi sebelum Bante Sariputta parinibbana, ya pulang ke rumah. Ibunya berpikir, oh jangan-jangan anak saya sudah bosen nih jadi biku nih. Tapi niat dari Bante Sariputta adalah ingin mengajarkan dhamma kepada ibunya. Sampai-sampai ya datang Dewa Saka, datang dari alam Brahma datang. Nah, di saat dari alam Brahma datang itu ibunya melihat siapa tadi yang datang dengan cahaya yang terang. Oh, itu Dewa Brahma. Nah, timbullah keyakinan pada diri ibunya itu. Ya, sampai-sampai ibu dari Bante Sariputta ya akhirnya mau belajar dhamma. Ya, ini kisah di sana. Jadi berkenaan dengan arahat nanti cara parinibbananya ada yang membakar dirinya dengan kasina. Nah, ini kembali ke masing-masing. Ya, jadi kembali ke masing-masing. Tidak bisa disebut itu bunuh diri. Ya, karena seorang arahat ini adalah telah mencapai katangkarani yang tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Ya, jadi semua kembali kepada aditana masing-masing. Pasti ada aditananya. Ya, pasti ada aditananya. Kan ada kan kisah seseorang yang dia meninggal dalam posisi meditasi. Ya, bukan kebetulan, itu sudah diniatkan. Ya, dia bertekad nanti kalau meninggal dalam posisi meditasi, ya sudah diniatkan. Tidak mungkin tiba-tiba. Segala sesuatu yang muncul pasti ada sebabnya. Hanya kita tidak tahu apa sebabnya saat itu. Kita tidak tahu. Ya,